Perkenalkan, nama saya Herviani Pasperselti Kurniati dari program Studi PAUD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Saya akan melanjutkan materi yaitu terdapat pada halaman 158 sampai halaman 161. Baiklah, yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah rasa sakit. Nah, seperti yang kita ketahui, bayi yang pertama kali lahir ke dunia, itu penyesuaian rasa sakit atau tidaknya itu tergantung dengan misalnya kita yang melahirkannya. Karena kenyamanan yang dirasakan bayi ataupun rasa sakit yang dirasakan bayi itu tergantung kita. Karena sentuhan kita yang membuat dia merasakan sakit atau nyamannya. Karena bayi yang pertama kali lahir ke dunia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa merasakan sentuhan kenyamanan kita atau sesuatu yang bisa membuatnya sakit. Pembahasan saya tadi adalah mengenai rasa sakit. Nah, rasa sakit yang dapat dialami bayi misalnya kalau bayi pertama kali lahir ke dunia pasti biasanya kalau bayi perempuan itu diberi tindikan kepada telinganya bahwa menunjukkan dia adalah seorang bayi perempuan. Nah, beda lagi kalau dari bayi laki-laki. Bayi laki-laki biasanya berusia pada usia 3 hari dia akan disunat. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat bayi merasakan sakit. Misalnya dari tindikan, sunatan, atau lain sebagainya. Tetapi pada materi kali ini yang saya jelaskan adalah lebih mengarah kepada bayi yang laki-laki. Karena bayi yang laki-laki 3 hari setelah ia lahir pada umumnya orang-orang melakukan sunat terhadapnya. Dalam investigasi Megan Gunnar dan rekan-rekannya, kemampuan bayi sehat yang baru lahir untuk menghadapi stres diteliti. Bayi laki-laki yang baru lahir yang menangis secara intensif selama sunat menunjukkan bahwa ia memang mengalami stres. Para peneliti menunjukkan kenyataan luar biasa, yakni bahwa bayi yang baru lahir tidak menderita akibat-akibat yang serius dan dari suatu perbedahan. Nah, perlu kita ketahui, pembiusan jangan dilakukan sembarangan terhadap bayi karena akan berdampak buruk terhadap bayi itu sendiri. Jadi jika ingin melakukan pembiusan, lakukanlah sesuai prosedur yang ditentukan oleh pihak yang telah pada kita berkonsultasi. Baiklah, untuk materi yang kedua itu adalah penciuman atau smell. Jadi di sini bayi-bayi yang baru lahir dapat membedakan bau, tetapi ketika umurnya sudah 6 hari, ketika umurnya baru 2 hari, itu belum bisa terjadi karena rangsangan untuk bayi membutuhkan waktu untuk beberapa hari. Nah, jadi ketika di sekitar bayi ada aroma yang menurutnya aroma yang enak dan ataupun tidak enak, itu perlu menunggu beberapa hari, khususnya 5 atau 6 hari seperti itu. Materi selanjutnya adalah kecapan atau taste. Nah, kepekaan terhadap rasa dapat muncul ketika bayi sudah berusia 6 hari. Dia bisa menunjukkan ketika mengincap puting yang diolesi dengan suatu larutan yang manis atau puting susu ibunya sendiri. Nah, ketika usianya 2 hari, bayi tidak menunjukkan hal itu. Nah, dari hal tersebutlah rangsangan terhadap bayi itu membutuhkan waktu perlu beberapa hari. Materi selanjutnya adalah persepsi menyeluruh atau intermodal perception. Nah, jadi ini adalah kemampuan mengaitkan dan mengintegrasikan informasi atas 2 atau lebih pengalaman sensoris seperti penglihatan dan pendengaran. Misalnya pada seorang bayi, ketika dia mendengar sesuatu yang ada di sekitarnya, maka dia juga akan mengarahkan penglihatannya kepada sesuatu yang ia dengar.
Nah, itulah yang dimaksud dengan indera pendengaran mendominasi indera penglihatan. Karena penglihatan akan berkaitan dengan pendengaran, pendengaran akan berkaitan dengan penglihatan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah kesehatan dan kesejahteraan masa hidup. Pada materi kali ini, pembahasan yang dibahas adalah bayi tidak membutuhkan pelajaran olahraga. Ibu-ibu dan bayi mereka dalam suatu pelajaran berenang, para dokter anak dan pakar psikologi anak mendominasikan bahwa pelajaran olahraga, bahkan pelajaran berenang bagi bayi tidaklah penting, dan bahkan sangat mungkin menyebabkan hasil yang negatif daripada hasil yang positif. Mengapa demikian? Karena pelajaran berenang sebelum masa awal anak-anak juga memiliki kelemahan. Tidak seorang pun tidak setuju dengan keinginan orang tua agar anak mereka belajar berenang sejak dini. Akan tetapi, beberapa bayi yang mengikuti pelajaran berenang ditemukan mengalami keracunan air karena terlalu banyak menelan air. Keracunan air terjadi ketika seorang menelan sejumlah air yang dapat menurunkan kandungan garam dalam darah, hingga membuat otak bengkak dan dapat mengakibatkan pingsan, atau bahkan serangan jantung. Karena bahaya potensial keracunan air bagi bayi, nyatanya bahwa anak-anak di bawah usia 3 tahun seharusnya tidak dilibatkan dalam pelajaran berenang. Akademi Kedokteran Anak Amerika baru-baru ini mengeluarkan suatu pernyataan yang tidak mendominasi pelajaran olahraga struktur bagi bayi. Para dokter anak melihat lebih banyak retak tulang dan patah sendi serta lebih banyak ketegangan otot pada bayi dewasa. Ini dibandingkan dengan di masa lalu. Tindakan ini akan mudah sekali melampaui batas-batas fisik kekuatan bayi tanpa didasari orang dewasa itu. Agar perkembangan fisik optimal, bayi sebetulnya hanya memerlukan sentuhan, kontak langsung, dan mainan berwarna terang yang dapat mereka manipulasi. Karena bayi sama sekali bukanlah sekaleng keripik kentang yang seringkali kita letakkan berlama-lama di dekat perangkat televisi. Sejumlah permainan normal bersama mereka sudah cukup untuk memberi mereka semua latihan olahraga yang mereka butuhkan. Baiklah, jadi ketika kita ingin, tidak ada orang tua yang tidak ingin bayinya merasa sehat dengan apa yang ia lakukan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu terhadap bayi, kita harus tahu dulu apakah hal yang kita lakukan mengarah kepada sesuatu kebaikan atau mengarah kepada sesuatu yang membuat bayi tidak baik. Jadi ketika pada pembelajaran yang kali ini tadi, kita memberikan olahraga atau mainan sesuai dengan usia tahap anak atau bayi yang telah ditentukan saja. Jangan memaksakan. Ketika bayi baru lahir, kita memberikan sesuatu yang seharusnya khusus untuk anak atau bayi yang usia 2-3 bulan. Nah, jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan hal yang sesuai dengan sesuatu yang bayi mampu lakukan saja. Karena jika kita memaksakan, sesuatu sangat berpengaruh untuk bayi tersebut. Nah, jadi hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi yang saya presentasikan, jika masih banyak kekurangan, saya sangat mengucapkan banyak sekali minta maaf. Saya ucapkan selamat siang.